Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya ya, kita sudah sampai mengkisahkan leluhur Nabi Daud yaitu Ruth, wanita Moab yang asalnya adalah penyembah berhala, namun kemudian masuk agama tauhid dan akhirnya menjadi istri Boas ya. Boas sendiri adalah keturunan Peres bin Yehuda, jadi dari suku Yehuda. Boas adalah diketahui bahwa Boas adalah buyut Nabi Daud ya. Dengan demikian Ruth itu juga menjadi buyut perempuan Nabi Daud ya. Jadi ini adalah suatu yang spesial karena apa? Istri Boas itu bukan Bani Israel ya. Padahal kita ketahui bahwa Nabi Yusha bin Nun memberikan pesan ya, agar Bani Israel tidak mengambil istri dari suku-suku di luar Bani Israel. Karena apa? Khawatir kalau mengambil istri dari Bani Israel di luar Bani Israel, yang saat itu di luar Bani Israel adalah para penyembah berhala, dan ketika beristri dari luar Bani Israel, khawatir Bani Israel akan ikut menjadi penyembah berhala ya. Dan itu memang banyak kejadian seperti itu ya. Nantinya akan kita ketahui banyak kejadian seperti itu. Bahkan Raja Bani Israel pun akhirnya karena istrinya bukan penyembah tauhid, ikut menyembah berhala ya. Itu nanti sampai ke sana kita ketahui itu. Itulah Ruth. Namun Ruth itu adalah wanita Moab yang awalnya penyembah berhala, namun kemudian jadi pengikut tauhid, penyembah Allah. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian Ruth menjadi pengikut tauhid ya, sehingga menjadi spesial. Ruth itu sangat spesial karena apa? Akhirnya dari keturunan dari Ruth itulah muncul Nabi Daud ya. Bahkan Ruth itu dalam kitab Tanakh itu punya sendiri kitab ya, namanya kitab Ruth, yang menjadi bagian dari kitab Tanakh. Bukan nabi, tapi kisahnya itu menjadi sebuah kitab yang menjadi bagian dari kitab Tanakh ya. Kitab Tanakh itu sendiri adalah kitab yang berisi bermacam-macam, yaitu Taurat dan kitab-kitab yang lain, kitab Nabi dan Rasul yang lain, dan kitab-kitab lainnya ya. Antara lain kalau dari Nabi dan Rasul itu ada kitab Yusha bin Nun, kitab Samuel, kitab Ayub, dan masih banyak kitab Nabi Rasul dan Rasul, termasuk kitab Nabi Daud ya, Zabur Nabi Daud, Zabur Nabi Sulaiman atau Amsal Sulaiman itu ya. Itulah kitab Tanakh ya. Ini adalah kubur Ruth ya. Ini ada gambar kubur Ruth yang di sebelah sinagog ya. Yang pada hari-hari tertentu kitab Ruth ini dibacakan kepada Bani Israel sampai sekarang ya. Ada upacara di situ untuk membacakan kitab Ruth ya. Menjadi tradisi ya. Karena apa? Ruth adalah moyang buyut ya, buyut Nabi Daud yang punya kitab ya. Kisahnya itu jadi dibuat menjadi suatu kitab meskipun Nabi, dan kitabnya menjadi bagian kitab Tanakh. Itulah Ruth ya. Dan sekarang kita memasuki prolog dari kisah
Nabi Daud, ya, kronologi kisah Nabi Daud pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26-27. Kisah ini dimulai dari kisah pada kitab Samuel, yaitu kitab 1, ya. Disebut kitab 1 karena nanti ada kitab 2. Jadi kitab 1 Samuel ayat 1-3, ya. Yang mengisahkan ada seorang perempuan, ya, yang berasal dari suku Efraim bin Yusuf, ya, mengandung, saya ulangi, sulit mengandung, ya, sulit mengandung, ya, dianggap mandul, ya, dianggap mandul, tapi mempunyai tekad kuat, doanya sangat kuat, ya. Bahkan doanya bukan sekedar berdoa tapi juga bernadar, ya, bernadar. Dia bernadar bahwa jika nanti dia punya anak akan diserahkan kepada imam, pada imam Bani Israel di kota Silo untuk mengabdi pada imam Bani Israel, artinya mengabdi pada kegiatan ibadah, ya. Jadi mengabdi pada kegiatan ibadah. Kenapa demikian? Disebut demikian karena apa? Imam itu biasanya kan dari suku Lewi, tapi ini dari suku Efraim bin Yusuf. Jadi ini nadar yang, ya, boleh dikatakan luar biasa, ya, luar biasa. Nah, karena nadarnya itu anaknya yang lahir itu akan diserahkan kepada imam Bani Israel, maka imam Bani Israel ini yang di kota Silo, kepala imam yang bernama Eli, ya, yang bernama Eli, berpesan kepada ibu ini agar nanti kalau dia anugerahi Allah anak, ketika sejak hamil dilarang makan minum haram, yang haram, ya. Jadi mematuhi betul syariat tentang makanan dan minuman. Jika nanti anaknya lahir, juga dipesan agar bayi rambut anak tersebut tidak dicukur, sejak lahir tidak dicukur. Akhirnya apa? Ternyata Allah mengabulkan doa dan nazar ibu itu, ya, dan kemudian mengandung dan akhirnya lahir lelaki yang kemudian diberi nama Samuel, ya. Diberi nama Samuel. Ketika lahir, tidak lama kemudian langsung dibawa ke kota Silo untuk diserahkan kepada Eli, imam di kota Silo, ya. Eli sebagai kepala imam memelihara Samuel, ya, dengan baik, memelihara bayi Samuel ini dengan baik, yang dipelihara bersama-sama anak-anak lelakinya, jadi mempunyai anak lelaki imam ini. Ketika remaja, sejak anak-anak remaja dewasa, Imam Eli ini tidak bisa mendidik anaknya sendiri. Anaknya sendiri ini suka tidak mengindahkan ajaran Taurat, sering berbuat dosa. Berbeda dengan Samuel, ya. Meskipun dididik dengan cara yang sama, Samuel ini sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai orang yang saleh, ya. Terbukti kemudian suatu saat Samuel yang sudah dewasa, sudah lewat umur lebih dari 20 tahun, mendapatkan wahyu Allah yang itu membuktikan bahwa Samuel telah diangkat menjadi nabi. Pada saat kelahiran Samuel hingga menjadi nabi itu, pada saat yang sama Bani Israel sedang berperang dengan suku Filistin. Sudah lama sekali perangnya di wilayah Ebenezer, ya, Ebenezer, dan kalah menang silih berganti, tapi Bani Israel lebih sering mengalami kekalahan. Atas kekalahan tersebut, para tetua Bani Israel sepakat untuk mengambil
tabut perjanjian di kota Silo yang ditunggui oleh Eli, ya, tabutnya ditunggui oleh Eli untuk membantu Bani Israel perang sebagai penyemangat, ya, penyemangat Bani Israel untuk perang. Jadi Bani Israel minta tabut maupun imam yang bertanggung jawab terhadap tabut itu ikut ke medan perang. Tapi para imam bukan untuk perang, ya. Tugasnya para imam kalau tabut dibawa perang adalah menandu tabut Taurat. Namun karena Eli pada saat itu sudah tua dan pada saat itu sudah 40 tahun menjadi imam, ya, menjadi imam Bani Israel, sehingga Eli sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menandu tabut Taurat dan tugasnya diwakilkan kepada anaknya. Tidak ada pilihan bahwa akhirnya anaknya, dua anak laki-lakinya itu harus menandu tabut Taurat untuk dibawa ke medan perang, ya. Ketika Bani Israel melihat tabut Taurat telah sampai di Afek, bangkit kembali semangat Bani Israel untuk berperang, ya. Esoknya dengan 4 orang imam menandu tabut Taurat, mereka berangkat perang, ya, dengan semangat tinggi. Namun ternyata dalam perang tersebut, ya, justru Bani Israel juga mengalami kekalahan padahal sudah membawa Taurat. Tercerai-berai pasukannya, ya. Lari ke banyak arah, ya, tercerai-berai, ya. Sedang tabut Taurat karena tidak ada lagi tentara yang ikut mengawal tabut Taurat, akhirnya tabut Taurat bisa dirampas oleh suku Filistin dan dibawa ke kota Gaza, ya. Karena pasukan tercerai-berai, maka perang berhenti dan tabut Taurat dibawa ke kota Gaza, diletakkan di sisi Dewa Dagon, ya, di kuil Dagon, ya. Dewanya kaum Filistin, ya. Sedangkan Bani Israel sendiri ketika mengalami kekalahan, kemudian Bani Israel melaporkan kekalahan tersebut kepada Imam Eli dan menyampaikan pula kematian 2 anaknya kepada Eli. Ketika mendengar laporan dari Bani Israel bahwa 2 anaknya juga ikut mati, ya, dan tabut Taurat dibawa suku Filistin ke Gaza, karena kagetnya Imam Eli ini saat itu pula meninggal dunia. Sedangkan istrinya, anaknya Imam Eli yang meninggal ketika menandu tabut Taurat itu, yang pada saat itu mau melahirkan, ketika melahirkan sangat sulit sekali melahirkan, tapi begitu mendengar bahwa suaminya meninggal dalam perang dengan suku Filistin itu, seketika anaknya lahir, ya. Seketika anaknya lahir, padahal sebelumnya sangat kesulitan melahirkan karena kagetnya. Karena peristiwa itu, ya, anak yang lahir ini kemudian diberi nama Ikabod. Nama Ikabod itu sendiri mempunyai arti, yaitu telah lenyap kemuliaan dari Israel, ya. Telah lenyap kemuliaan Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi tabut Taurat itu adalah kemuliaan Bani Israel, ya, yang agama-agama penyembah berhala kan tidak punya kitab, ya. Jadi agama yang punya kitab saat itu ya memang agamanya Bani Israel, ya, agama tauhid Bani Israel, ya, yaitu Taurat itu. Sedangkan berhala kan tidak ada kitabnya. Nah, oleh karena itu kitab Taurat adalah kemuliaan Bani Israel, ya, karena dari Allah dan menjadi pedoman dalam hidup mereka. Namun telah dirampas oleh suku Filistin karena kalah perang, ya, Bani Israel karena kalah perang.
di Asdod, di kota Asdod. Jadi dalam kitab Samuel ini menunjukkan bahwa Asdod saat itu masih kota suku Filistin, ya. Seperti halnya pada masa Nabi Musa maupun Nabi Yusha bin Nun, Asdod itu adalah memang aslinya kota Filistin, ya. Asdod, Askelon, Asdod, Askelon, Gad dan Gerar itu adalah aslinya memang kotanya suku Filistin. Tapi sekarang ini Asdod, Askelon dan Gad itu masuk wilayahnya negeri Israel yang sekarang ini, ya. Yang sekarang ini, ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa karena kota Asdod, Askelon dan Gad itu masuk negeri Israel, maka perang di daerah Gaza itu, meskipun sekarang ini ada perdamaian, ya, gencatan senjata, baru gencatan senjata, ya, perang belum akan berhenti. Nanti akan muncul perang lagi, ya. Palestina itu adalah wilayah administratif. Negeri Palestina oleh PBB hanya diberi wilayah administratif, bukan wilayah negeri yang berdaulat, ya, yang punya kemerdekaan dan berdaulat. Wilayahnya hanya administratif dan posisi Palestina itu hanya peninjau di PBB, ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa perang itu masih akan berlanjut meskipun sekarang ini ada gencatan senjata. Jadi kita tidak usah kaget nanti kalau di kemudian hari ada perang lagi, ya. Itulah kondisi yang ada sekarang, dan itu kondisi itu kan terjadi sejak setelah Nabi Musa, yaitu pada saat Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun masuk ke Baitul Maqdis. Sejak itu memang telah terjadi perang dengan suku-suku di situ, termasuk dengan suku Filistin. Bani Israel harus merebut banyak kota yang dijanjikan, yang wilayahnya dijanjikan mereka untuk mereka, yaitu kalau dalam Taurat disebut tanah yang dijanjikan, kalau di dalam Al-Quran disebut Baitul Maqdis, ya. Jadi gak usah kaget kalau nanti juga masih ada perang lagi, ya. Di Asdod, ya, ketika orang-orang Filistin masuk ke kuil Dagon, didapatinya patung dewa Dagon jatuh di lantai dalam keadaan tengkurap dengan posisi kepalanya menyembah tabut Taurat. Tentu masyarakat Filistin yang masuk ke Dagon, kuil Dagon, jadi kaget. Siapa yang menjatuhkan dewa mereka dari tempatnya, ya. Mereka tidak mengetahui siapa yang menjatuhkan berhala mereka. Kemudian patung itu diangkat lagi dan ditempatkan di tempatnya semula yang berdampingan dengan saat itu di situ juga ada tabut Taurat, ya. Jadi berdampingan itu dewa Dagon dengan tabut Taurat, ya, diletakkan berdampingan. Namun keesokan harinya, setelah ditempatkan lagi itu tadi, keesokan harinya masuk lagi, ternyata patung itu jatuh lagi, sudah jatuh lagi dan lebih parah keadaannya, di mana bukan hanya jatuh tapi patah, ya. Lehernya patah, ya. Kemudian tangannya patah, terpental jauh, ya, agak jauh, ya. Jadi kaget juga, ya. Siapa yang melakukan ini? Mereka tidak ada yang tahu siapa yang melakukan hal seperti ini, sehingga berhala mereka menjadi hancur, menjadi patah berserakan, ya. Tentu kuil Dagon saat itu kemudian tidak punya berhala, tidak punya dewa, ya. Tidak berhenti sampai berhalanya patah berserakan, ya. Pada saat hari berikutnya, suku Filistin diserang wabah yang membuat kulit mereka itu keluar borok-borok. Jadi wabah yang kulitnya melepuh-lepuh, ya, katal, kemudian menjadi luka katal, menjadi borok, ya, menjadi borok-borok di sekujur tubuh kulitnya. Akhirnya
para imam Dewa Dagon ini mulai menyadari bahwa masyarakat suku Filistin di situ banyak mengalami terkena wabah penyakit seperti itu karena diakibatkan oleh adanya tabut Taurat itu. Kemudian para imam Dewan Dagon ini memindahkan tabut Taurat ke kota Filistin lainnya, yaitu kota Gad. Ya, jadi kota Gad ini agak jauh dari kota Gaza. Jadi di kota perbatasan antara Gad ini ada kota perbatasan di sebelah utara, paling utara, juga paling timur, paling utara juga paling timur, berbatasan dengan wilayah suku Yehuda, wilayah suku Yehuda. Namun ketika ditaruh di kota Gad, ya, tidak lama kemudian masyarakat kota tersebut menderita sakit yang sama, menjadikan ditimpa wabah yang sama. Ya. Akhirnya mau dipindahkan lagi, dipindahkan ke kota Ekron. Ya. Tapi penduduknya menolak. Ditempatkan di mana saja, mau ditempatkan di mana saja, penduduknya menolak. Ya. Nah, di situ Allah menunjukkan kuasanya pada kaum penyembah berhala. Ya. Suku Filistin saat itu penyembah berhala. Meskipun mereka dapat mengalahkan kaum beriman, ya, meskipun mereka dapat mengalahkan kaum beriman, bukan berarti mereka bisa berbuat sekehendaknya terhadap kaum beriman. Ya, itu. Jadi kemudian suku Filistin ditimpa wabah itu karena dia membawa kitab yang bukan haknya. Ya. Ini adalah patung Dewa Dagon yang patah badan, leher maupun tangannya. Ya. Gambarnya seperti ini hanya lukisan saja. Di depannya ada tabut Taurat, ya. Di depannya ada tabut Taurat. Ini hanya lukisan saja. Akhirnya karena wabah yang seperti itu, tabut Taurat dikembalikan ke tanah Bani Israel, yaitu di Bet Shemesh. Di Bet Shemesh. Bet Shemesh ini dekat dekat kota Gad, ya. Bet Shemesh ini tidak jauh dari kota Gad, ya. Jadi diserahkan ke orang Lewi di Bet Shemesh. Diserahkan ke orang Lewi karena memang yang mempunyai hak untuk membawa tabut Taurat ini adalah orang Lewi. Orang Lewi yang di Bet Shemesh ini kemudian memimpin Bani Israel di kota itu untuk melakukan penyembelihan hewan korban sebagai ungkapan rasa syukur karena tabut Taurat mereka telah kembali tanpa harus melakukan pekerja berat untuk merebut, ya, tapi kembali dengan sendirinya karena pertolongan Allah. Nah, kemudian mereka menyembelih hewan korban untuk mengucapkan rasa syukur itu. Nah, pada peristiwa penyembelihan korban ini ada insiden, ada penduduk di kota Bet Shemesh ini, di wilayah Bet Shemesh ini, yang tidak punya hak untuk membuka tabut. Membuka tabut itu yang punya hak adalah para imam. Ini ada penduduk yang membuka tabut. Nah, ini orang Bani Israel sendiri yang membuka tabut tersebut. Akibatnya apa? Karena ada orang membuka tabut itu, ya, kemudian yang lain jadi ikut pengen melihat. Oh, tabut Taurat itu ya apa? Taurat yang asli itu ya apa? Bentuknya ya apa? Mengapa dirubung seperti itu? Karena memang pada saat itu Bani Israel itu hanya bisa melihat tabut Taurat ini hanya 7 tahun sekali dalam suatu ketika ada perayaan hari raya Pondok Daun, 7 tahun sekali. Jadi mereka sangat penasaran, dan itu pun kan seluruh Bani Israel pada saat itu yang penduduknya mungkin totalnya sudah 2 juta lebih, ya, sudah 2 juta lebih atau mungkin
3 juta ya, itu berkumpul untuk 7 tahun sekali untuk mendengarkan Taurat dibacakan ya, Taurat dibacakan 7 tahun sekali. Akibatnya ketika ada penduduk yang mengunggah tabut itu, semuanya pengen tahu. Akhirnya apa? Terjadi berdesak-desaan yang kemudian ada yang terinjak-injak. Karena berdesak-desaan itu kemudian ada yang meninggal ya. Atas peristiwa itu memang kota Bet-Shemesh diyakini memang di situ bukan tempatnya tabut. Memang Bet-Shemesh tidak menjadi tempatnya tabut. Tempatnya adalah kota Shilo, tapi kota Shilo kepala imamnya sudah meninggal saat itu ya, sudah meninggal. Jadi kota Shilo tabut tidak dibawa ke kota Shilo. Yang meninggal itu sekitar 70 orang ya, karena berdesak-desakan dan terinjak-injak ya. Ada yang jatuh kemudian terinjak-injak. Yang meninggal sekitar, dicatat dalam kitab Samuel itu sekitar 70 orang yang meninggal. Atas peristiwa tersebut ya, kemudian orang-orang Lewi di Bet-Shemesh melaporkan pada orang di Kiryat Yearim, orang-orang Kiryat Yearim ya, yang berdekatan ya dengan Bet-Shemesh. Kemudian orang-orang Kiryat Yearim mengambil tabut Taurat di Bet-Shemesh ya, untuk ditempatkan di rumah orang yang bernama Abinadab. Di rumah Abinadab inilah memang pertama kali tabut Taurat ditempatkan. Abinadabnya sendiri pasti sudah meninggal ya, tapi ditaruh di tempat yaitu di rumahnya Abinadab. Jadi sebelum kitab Taurat itu ditempatkan di kota Shilo, memang awalnya adalah di rumahnya Abinadab ini kitab Taurat ditempatkan ya. Dan ketika itu tabut Taurat kemudian ditempatkan di rumahnya Abinadab tersebut, kemudian segala kekisruhan terhadap adanya segala kekisruhan akibat kitab Taurat tidak ada di tempatnya itu menjadi berhenti ya. Kiryat Yearim sendiri letaknya adalah ya, di dekat di Yerusalem. Kalau sekarang ini di distrik Yerusalem ya. Memang tidak terlampau jauh dari Bet-Shemesh ya. Jadi Taurat ditempatkan di situ, di rumahnya Abinadab itu. Nah, ketika Eli sudah meninggal, kemudian para imam karena mengetahui bahwa Samuel telah menerima wahyu dan terbukti menjadi nabi, maka Samuel meskipun berasal dari suku Efraim bin Yusuf diangkat sebagai hakim menggantikan Eli ya, sekaligus menjadi imam ya. Jadi Nabi Samuel kemudian melaksanakan tugas sebagai hakim dan sebagai imam ya. Meskipun dia dari suku Efraim, tapi karena dia punya keistimewaan yaitu menjadi nabi yang telah menerima wahyu. Kitab 1 Samuel pasal 8 sampai 12. Jadi ini sebenarnya kisah yang cukup panjang, saya singkat, jadi bukan ayat yang saya tunjukkan satu persatu, tapi langsung pasal 8 sampai 12. Jadi 4 pasal ya, ini pasal 8 sampai 12. Ini mengisahkan ya, di mana ayat-ayatnya itu sebenarnya banyak mengisahkan kekalahan Bani Israel dalam perang ya. Jadi banyak mengisahkan kekalahan Bani Israel.
dalam perang melawan suku Filistin dan suku-suku lainnya. Pada saat itu, ya, pada pasal itu, Nabi Samuel sudah mulai menginjak usia tua. Dan kemudian karena menginjak usia tua, tugasnya sebagai hakim diserahkan kepada 2 orang anaknya yang kemudian diangkat menjadi hakim pula. Jadi 2 anak Nabi Samuel ini diangkat menjadi hakim, menggantikan tugas Nabi Samuel sebagai hakim, ya. Tapi Nabi Samuel ya tetap saja sebagai nabi, kan gitu ya. Cuma kedudukan imam dan hakim diserahkan kepada anaknya. Pada saat itu suku-suku Bani Israel masih dalam perang yang sering kalah, ya. Perang yang sering kalah dengan suku Filistin dan suku-suku Kanaan yang lainnya. Karena sering terjadi kekalahan ini, kemudian para tetua suku ini berkumpul, ya. Berkumpul, ya, berunding untuk mencari solusi bagaimana mereka sering kalah, ya. Ya karena pada saat itu dengan adanya pembagian wilayah pada saat sebelum meninggalnya Nabi Yusha bin Nun itu kan, perang itu tidak perangnya Bani Israel itu tidak perang total Bani Israel, tapi di mana terjadi perang maka itu menjadi tanggung jawab, di mana wilayah terjadi perang itu menjadi tanggung jawab suku yang menempati wilayah itu untuk melakukan peperangannya dengan suku-suku yang lain. Yang itu yang menjadi sebab suku-suku Bani Israel sering kalah. Karena apa? Kekuatannya menjadi kecil. Hakim-hakim tugasnya hanya memberi nasihat, tidak mempunyai tugas menjadi pemimpin bangsa, bukan pemimpin yang menyatukan, tapi mereka hanya memberikan saran, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di antara suku-suku Bani Israel, termasuk ketika mereka sering kalah perang. Jadi pada saat itu memang Bani Israel tidak menyatu kekuatannya, ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk minta kepada nabinya, untuk memilih seorang pemimpin, seorang raja di seluruh yang akan menyatukan seluruh wilayah Bani Israel. Mereka bersepakat itu, ya. Mereka datang ke nabinya, ya, untuk meminta agar ditunjuk seorang raja di antara mereka. Itulah, ya, latar belakang Quran surat Al-Baqarah ayat 246 yang meriwayatkan permintaan tersebut, yaitu saya bacakan, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Nah, disebut setelah Musa wafat, tapi sebenarnya ini suatu peristiwa yang sangat panjang karena sudah melewati masanya Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun aja memimpin perang itu selama 40 tahun, ya. Panjang. Jadi terus masa hakim-hakim ada berapa sebelumnya kita sudah kisahkan berapa hakim yang sudah terlewati, kalah menang, ya, muncul pahlawan dan sebagainya. Jadi ini sudah ratus tahun lebih sejak dari Nabi Musa wafat, ya. Ketika mereka kepada seorang nabi mereka, Quran surat Al-Baqarah tidak menyebut siapa nabi mereka. Nah, tapi kalau kita lihat kitab 1 Samuel, para tetua Bani Israel ini mendatangi nabi mereka. Yang didatangi adalah Nabi Samuel. Jadi kalau kita kita cocokkan dengan Quran surat Al-Baqarah 246 ini, maka
Yang disebut nabi mereka itu adalah Nabi Samuel, ya. Mereka meminta, angkatlah seorang raja untuk kami, minta seorang raja, ya. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Jadi minta seorang raja memimpin mereka sehingga mereka bisa berperang di jalan Allah. Nabi Samuel ini menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, diwajibkan oleh raja, ya, diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Karena kan ya kita sudah banyak membahas bagaimana sifat Bani Israel, ya. Ya makanya Nabi Samuel berkata seperti itu. Ya, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Nah, kemudian mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman. Diusir dari kampung halaman, ya, diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Mengapa demikian? Mengapa mereka mengatakan diusir? Karena mereka kalah perang. Kalau mereka tidak pergi dari kampung halamannya, ya, yang berumur 20 tahun ke atas dibunuh. Itu hukumnya pada saat itu. Sedangkan perempuan dan orang-orang laki-laki yang di umur 20 tahun ke bawah menjadi budak. Nah, untuk menghindari supaya mereka tidak dibunuh itu, mereka meninggalkan kampung halaman mereka, ya, kemudian meninggalkan anak istri mereka. Jadi makanya kalimatnya seperti itu, ya. Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman. Diusir karena apa? Ya karena kalah perang itu tadi, ya. Dan mereka tidak mau dibunuh, ya. Tidak mau dibunuh. Kalau mereka tetap bertahan, ya dibunuh. Kalau yang umurnya 20 tahun ke atas, yang laki-laki loh, ya, itu pasti dibunuh. Yang 20 tahun, laki-laki 20 tahun ke bawah akan diperbudak. Nah, jadi mereka pertemuan ini tidak di kampung halaman mereka, ya, di tempat yang lain, mungkin di tempat suku wilayah suku yang lain. Jadi mereka pergi ke wilayah suku Bani Israel yang lain yang tidak terjadi perang. Mereka mengungsi ke sana. Jadi pertemuan itu pasti di tempat pengungsian, ya. Nah, statement dari ayat ini selanjutnya adalah, tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling. Jadi banyak yang berpaling. Nanti kita buktikan dalam banyak perang, ya, sering kalah tapi juga sering menang, ya. Karena apa? Mereka banyak yang berpaling ketika diminta untuk berperang. Kecuali sebagian kecil dari mereka inilah yang kemudian memang dijadikan tentaranya raja, ya. Tapi yang di luar tentara mereka tidak mau perang. Jadi menjadi kewajiban tentara untuk perang, kan gitu. Sedangkan yang lain tidak mau berperang untuk di jalan Allah. Sudah ada tentara yang diambil raja, kan gitu. Jadi sedikit dari mereka, yaitu tentara dan juga ada dari masyarakat, tapi tidak seluruhnya yang punya kewajiban perang. Berbeda dengan zaman Nabi Musa maupun Nabi Yusha bin Nun. Mereka yang wajib berperang adalah mereka yang bisa mengangkat pedang yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi kalau ada panggilan perang, yang kriteria itu, kriteria itu berangkat perang semua, menjadi kuat, ya, menjadi kuat. Kita ketahui bahwa pada masa Nabi Yusha bin Nun ketika masuk ke wilayah Baitul Maqdis itu, dalam kitab Bilangan ditunjukkan bahwa jumlah pasukan Bani Israel, yaitu orang-orang yang wajib perang karena syariat perangnya, karena hukum perangnya itu, jumlahnya adalah 604.000 lebih. Nah, ini meskipun sudah ada raja, mereka tidak akan pernah bisa mencapai jumlah seperti itu. Karena apa? Terus menggantungkan kepada tentara, akibatnya tetap sama saja, ya. Jadi yang banyak perang itu adalah mereka yang diangkat menjadi tentara kerajaan. Kalau kurang baru mencari bantuan ke wilayah suku-suku, ya, ke wilayah suku-suku, ya. Tapi tugas utamanya di tentara itu yang menyebabkan perang tidak akan pernah
Bani Israel tidak pernah mengalahkan, ya, tidak pernah betul-betul bisa mengalahkan suku-suku di wilayah itu, ya. Jadi ayat itu kan dilanjutkan, ya. Ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ya, jadi ada yang menghindar, maksudnya adalah menghindar dari kewajiban untuk perang. Ya. Orang zalim ini adalah orang-orang yang harusnya berperang, harusnya wajib perang, tapi mereka menghindar, ya. Bersikap munafik ketika terjadi perang, ya. Namun mereka tetap mendesak, ya. Akhirnya Nabi Samuel mengingatkan kaumnya, bila ada raja, ya, karena terus didesak, Nabi Samuel mengingatkan, nanti bila ada raja, maka raja punya hak bermacam-macam, dari mulai merekrut orang-orang terbaik, ya, laki-laki maupun perempuan, bahkan budak dari suku-suku mereka untuk kepentingan raja, baik dalam kesehariannya maupun ketika untuk keperluan perang, ya. Itu merekrut orang, juga mengambil 1/10 kekayaan. Kalau selama ini kekayaan itu kewajiban persepuluhan itu diserahkan pada para imam, ini akan diserahkan kepada raja, ya. Karena apa? Keperluan untuk persepuluhan itu menjadi bermacam-macam karena adanya raja itu. Maka yang mengambil itu ada raja, termasuk untuk mengupah orang-orang yang diangkat jadi tentaranya raja nanti, ya. Jadi raja akan mengambil 1/10 kekayaan dan ternak baik dari masing-masing orang, ternak dari masing-masing orang, mengambil sebagian waktu setiap orang untuk kerja kepada raja. Raja mau berbuat apa, mau bikin ini, mau buat benteng, mau buat apa, maka raja punya hak untuk mengambil waktu, manggil orang, mengambil waktu orang itu untuk bekerja pada raja. Tapi mereka mau. Jadi akhirnya Nabi Samuel Nabi Samuel akhirnya mencoba mencari orang yang pantas menjadi raja Bani Israel. Berkelilinglah Nabi Samuel ke wilayah-wilayah suku Bani Israel, ya. Akhirnya Nabi Samuel juga mendapat petunjuk dari Allah tentang orang tersebut, orang yang pantas menjadi raja tersebut. Ketika Nabi Samuel bertemu orang tersebut, ya, ternyata orang tersebut adalah dari suku Benyamin, ya, yang namanya adalah Saul bin Kis, ya. Saul ketika dibilangi bahwa dirinya akan diusulkan jadi raja oleh Nabi Samuel, tentu tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Nabi Samuel. Karena apa? Karena dirinya adalah dari suku yang paling kecil, ya, yang dulu pernah hampir dimusnahkan oleh suku-suku lainnya sehingga tinggal 600 orang itu, ya. Sehingga pada saat itu suku Benyamin adalah suku yang paling kecil dari suku-suku Bani Israel, dan suku-suku lainnya itu memandang hina suku Benyamin, sudah kecil dipandang hina oleh suku-suku yang lainnya. Tapi Allah justru menunjuk orang dari suku Benyamin untuk menjadi raja yang pertama kerajaan Israel, yaitu Saul bin Kis, ya. Tentu Nabi Samuel meyakinkan kepada Saul dan kemudian memberi petunjuk kepadanya tentang apa saja yang perlu dia lakukan. Setelah Nabi Samuel menemukan Saul ini, kemudian Nabi Samuel mengumpulkan seluruh suku Bani Israel dengan meminta agar para tetua suku Bani Israel dari 12 suku itu membawa orang-orang terbaiknya,
Jadi mereka disuruh membawa orang-orang yang terbaik dari sukunya masing-masing untuk berkumpul di kota Mispah, ya, di kota Mispah di wilayah suku Benyamin. Kebetulan suku Benyamin ini memang wilayahnya paling kecil, tapi berada di tengah-tengah antara yang utara dengan selatan maupun ke barat timur. Dia terletaknya di tengah-tengah wilayah suku Benyamin ini. Jadi mereka mau berkumpul di suku Benyamin meskipun mereka tidak tahu siapa yang akan terpilih ya sebagai raja ya. Mereka kemudian membawa orang-orang terbaiknya. Mereka berpikir mudah-mudahan seorang dari orang yang terbaik dari sukunya akan menjadi raja. Ini adalah kota Mispah pada saat itu. Ada peninggalannya, masih ada ya. Situs kuno Mispah di wilayah suku Benyamin, luasnya cuma sekitar 3,2 hektar. Jadi kota Mispah saat itu ya sekitar itu, mungkin 3,5 hektar ya. 3,5 hektar sampai 4 hektar. Tapi situs ini 3,2 hektar ya. Di wilayah di dekat di baratnya Yerusalem ya, di wilayah suku Benyamin pada saat itu. Jadi situsnya masih ada. Setelah berkumpul semua, maka meskipun Nabi Samuel tahu, tapi supaya tidak mengecewakan kepada suku-suku yang lain, kemudian Nabi Samuel meneliti satu persatu orang-orang yang datang di Mispah. Ya. Nabi Samuel menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui ciri-ciri orang yang mengatakan pada tetua suku Bani Israel yang hadir pada saat itu bahwa dirinya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah tentang ciri-ciri orang yang akan terpilih menjadi raja. Kemudian setelah mereka berkumpul semua, Nabi Samuel meneliti satu persatu orang-orang yang dibawa oleh para tetua suku itu. Namun tidak menemukan Saul ya. Nabi Samuel tidak menemukan Saul di antara mereka. Kemudian bertanya, apakah masih ada yang tidak berkumpul? Apakah ada orang yang terbaik yang belum berkumpul di sini? Karena apa? Dia tidak menemukan Saul, tidak menemukan orang yang cocok dengan ciri-ciri yang menjadi petunjuk untuk siapa yang jadi raja itu. Meskipun Nabi Samuel sudah ketemu Saul, tapi Saulnya tidak ada dalam pertemuan itu. Maka suku Benyamin kemudian mengatakan, oh iya masih ada. Ini tidak ada sekarang. Maka mereka mencari Saul, dan akhirnya Saul ditemukan ya. Ketika Saul ditemukan, kemudian dia dibawa ke tempat berkumpulnya orang-orang terbaik dari Bani Israel itu. Nah, ketika datang Saul, ternyata memang ya, dari segi fisik saja Saul ternyata orangnya paling tinggi dari seluruh orang yang ada di situ. Paling tinggi, paling gagah, paling rupawan, paling cakap ya. Jadi akhirnya kriteria yang disampaikan oleh Nabi Samuel itu memang cocoknya dengan Saul, dan itu sebelumnya sudah dikatakan pada para tetua. Jadi seolah-olah Nabi Samuel tidak semena-mena menunjuk ya, meskipun Nabi Samuel sudah tahu ya. Jadi dia lakukan agar tidak terlihat semena-mena pada suku yang lain. Akhirnya Saul menjadi raja yang pertama dari Bani Israel, dari suku Benyamin ya. Saul bin Kis yang berasal dari suku Benyamin, suku yang paling dianggap hina ya, di suku yang paling rendah, paling hina, ternyata orangnya menjadi raja pertama kali kerajaan Israel. Meskipun ini ada saja cukup banyak orang yang mempertanyakan ya, karena
kok dari suku yang paling kecil, kok dari suku yang hina? Ada saja yang mempertanyakan seperti itu. Yang namanya juga Bani Israel. Kalau nggak seperti itu nggak bukan Bani Israel ya. Jadi sudah diserahkan kepada nabinya untuk mencari. Nah, ketika nabinya sudah menemukan yang dicari, masih ada yang tidak mau menerima itu ya. Nah, terus kemudian terjadilah ujian untuk mereka. Nah, ini adalah lukisan Saul diurapi menjadi raja ya di kota Mizpah ya. Saul diurapi oleh Nabi Samuel. Jadi diurapi itu disiram minyak ya, minyak khusus ya yang dikasih rempah-rempah. Ya, ada rempah-rempahnya, diurapi itu adalah dengan disiram minyak itu. Di kota Mizpah ya. Jadi dengan diangkatnya Saul sebagai raja yang pertama ini, maka klaim wilayah Baitul Maqdis menjadi kuat, menjadi lebih kuat. Karena apa? Wilayah Baitul Maqdis sudah punya pemimpin baru, ya, pemimpin baru menjadi seorang raja. Jadi identitas sebagai bangsa sudah terbentuk lagi dengan adanya, dengan terpilihnya Saul menjadi raja Bani Israel ya. Pengangkatan itu sekaligus menjadi pengumuman ya, bagi suku-suku yang lainnya ya, baik di wilayah Baitul Maqdis maupun di wilayah suku Filistin dan wilayah Bani Israel yang di timur Sungai Yordan ya. Kan masih ada wilayah Bani Israel yang di timur Sungai Yordan yang di luar Baitul Maqdis, itu. Namun pengumuman itu juga menjadi pertanda bahwa perang akan juga semakin sengit ya, karena apa? Bani Israel semakin kuat dengan adanya raja tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Raja suku Amon ya, menganggap bahwa tentu saja menganggap wilayah mereka yang direbut Bani Israel pada masa Nabi Musa dan sampai saat itu, menganggap bahwa wilayah di barat Sungai Yordan adalah wilayah yang paling lemah ya, wilayah kerajaan Israel yang paling lemah. Kemudian setelah pengangkatan Saul sebagai raja, mereka kemudian menyerbu wilayah Gad ya, wilayah suku Gad ya. Mereka meminta penduduk Bani Israel menyerah ya. Kalau menyerah berarti akan nggak dibunuh tapi diperbudak. Tapi bukan hanya sekedar menyerah, mereka harus bersedia dicungkil ya matanya. Jadi dibikin buta supaya tidak mengganggu ya. Dicungkil, tidak dibunuh tapi matanya dicungkil. Jadi mereka diminta menyerah dan bersedia dicungkil mata sebelah kanannya, satu mata saja yaitu sebelah kanan, agar sebagai pengganti bahwa mereka tidak dibunuh ya. Peristiwa ini sebagai reaksi atas kemunculan kerajaan Israel dengan klaim wilayahnya itu. Permintaan suku Amon pada suku Gad ini juga menandakan bahwa suku Amon pada saat itu juga merasa kuat, sudah mulai merasa kuat sehingga berani melawan kerajaan Israel yang sudah bersatu di bawah Raja Saul itu tadi. Jadi mereka juga sudah merasa kuat ya. Dan saat itu mereka sudah berani menantang perang Bani Israel ya.
Dan mereka menganggap wilayah Bani Israel yang ada di wilayah mereka itu adalah Bani Israel yang paling lemah. Oleh karena itu mereka minta Bani Israel suku Gad menyerah dan bersedia dijungkir matanya itu. Tentu suku Gad yang saat itu, suku Gad yang berada di wilayah suku Amon, yaitu di Yabes Gilead, ya, minta kelonggaran waktu untuk mengirim utusan ke Gibea, tempat kediaman Saul. Ya. Jika Raja Israel tidak menanggapi permintaan pertolongan itu, mereka akan menyerah kepada suku Amon dan bersedia dijukul sebelah matanya yang sebelah kanan itu. Nah, ketika utusan suku Gad, ya, diterima oleh Saul, kemudian Saul mengirim utusan kepada seluruh suku Bani Israel. Nah, inilah, jadi ini menjadi pengalaman pertama Saul, ya, agar seluruh suku mengumpulkan orang-orangnya untuk membantu menempur suku Amon di Yabes Gilead, ya. Dan jika ada yang tidak mengirim, jika ada suku yang tidak mengirim orang, maka akan dikenakan hukuman, ya. Maka dikirimlah orang-orang itu, ya. Nah, ini adalah gambar posisi Yabes Gilead, ya, yang berada di suku Gad, ya. Di barat Sungai Yordan, ya, di barat Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu yang ada garis dari wilayah Isakar, ya, sampai ke Laut Mati, itu adalah Sungai Yordan, ya. Yabes Gilead berada di timur Sungai Yordan, kemudian Baitul Maqdis ada di barat Sungai Yordan, ya, yang sekarang kita kenal dengan tepi barat, istilah tepi barat. Jadi istilah itu masih dipakai hingga sekarang, ya. Ada tepi barat, ya. Yang tepi barat itu berarti wilayah Israel, kan, itu. Akhirnya Saul dapat mengumpulkan orang-orang dari banyak suku, ya, orang banyak 12 suku, dan kemudian membawa mereka ke Yabes Gilead, ya. Bahwa mereka di Yabes Gilead terjadilah peperangan antara Saul dengan Bani Israel yang dipimpin Saul dengan orang-orang dari suku Amon itu. Ternyata terbukti dalam peperangan itu Saul cakap, ya, cakap dalam memimpin perang, ya. Cakap dalam memimpin perang, cakap dalam mengatur strategi dan taktik perang, ya. Sehingga dalam waktu cepat Saul dan Bani Israel, pasukan Bani Israel berhasil memporak-porandakan pasukan suku Amon, ya. Maka larilah, ya, tercerai pasukan suku Amon, dan wilayah Bani Israel dari suku Gad di Yabes Gilead tetap ditempati oleh suku Gad. Menariknya itu adalah perang zaman itu, ya, zaman itu aja sudah punya adab perangnya itu, yaitu apa? Ketika suku Gad minta kepada suku Amon agar mereka terlebih dahulu akan mengirim utusan ke raja mereka untuk menyampaikan permintaan suku Amon bahwa mereka diminta menyerah dan dijungkir matanya, sebelah matanya itu, suku Amon mempersilahkan untuk mereka mengirim utusan. Jadi mereka saat itu sudah punya adab perang, ya. Jadi mereka tidak begitu saja untuk suku Amon menyerang suku Gad dan menjarah mereka, ya, membunuh mereka, ya. Ternyata tidak. Mereka memberi waktu pada suku Gad untuk membuat laporan kepada raja mereka, dan akhirnya mereka bertempur dengan pasukan Israel di bawah pimpinan Raja Saul, dan
meskipun akhirnya suku Amon kalah. Jadi tapi itulah perang pada saat itu berarti sudah punya adab perang ya. Setelah peristiwa tersebut, seluruh suku Bani Israel bersama Nabi Samuel pergi ke Gilgal. Mengapa pergi ke Gilgal? Gilgal itu kita ketahui adalah tempat pertama kali Bani Israel menginjakkan kaki di tepi barat. Ya. Dan di Gilgal ada monumen di Gilgal yang menjadi pertanda bahwa Bani Israel telah masuk Baitul Maqdis. Ya. Nah ini setelah memenangkan perang melawan suku Amen ini, mereka kemudian menyeberangi sungai Yordan menuju Gilgal. Dari Yabes Gilead mereka menyeberangi sungai Yordan menuju tepi barat sungai Yordan menuju ke Gilgal. Ya. Nah di Gilgal ini kemudian pada saat itu kan masih ada yang tidak tidak menerima Saul sebagai raja mereka. Ya. Tapi sudah terbukti bahwa Saul ternyata cakap memimpin perang dan memenangkan perangnya yang pertama. Nah, peristiwa itu oleh Nabi Samuel kemudian dimanfaatkan untuk apa? Untuk memperkuat kedudukan Saul sebagai raja Israel ya. Kemudian di Gilgal itulah kemudian Nabi Samuel sekali lagi mengurapi Saul sebagai raja pertama kerajaan Israel. Nah, kerajaan Israel ini berdiri sekitar tahun 1050 sebelum Masehi atau sekitar 150 tahun setelah tenggelamnya Meremta ya. Sekitar 150 tahun. Jadi 150 tahun setelah tenggelamnya Fir'aun di laut Merah itu ya. Atau sekitar 110 tahun setelah Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis ya. Jadi cukup panjang waktunya untuk Bani Israel akhirnya mempunyai seorang raja ya. Itulah tentang kisah ya, yang diinformasikan dalam Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah 246 247 ya. Kalau dalam Al-Quran Saul itu disebut namanya dengan Talut ya. Nah, Talut ya. Nama sebenarnya adalah Saul ya, tapi Al-Quran menyebutnya Talut. Nah, Al-Quran sering membuat menginformasikan yang namanya itu bukan nama sebenarnya, misalnya Zulkarnain dan masih banyak yang lain ya. Jadi kalau di Al-Quran disebut Talut, tapi nama sebenarnya adalah Saul ya. Di Al-Quran ada beberapa nama yang memang bukan nama aslinya ya. Seperti hanya Zulkarnain dan beberapa nama yang lainnya ya. Nabi Yunus itu Zunun, nah kan itu. Jadi nama yang sebenarnya ada ya. Jadi Nabi Su'aib itu Jitru kan gitu. Jadi ada beberapa nama yang disebut dalam Al-Quran yang sebenarnya nama itu punya nama aslinya. Saya kira untuk kali ini sampai di sini dulu ya, tentang kisah yang sebenarnya panjang tapi hanya dimuat 2 ayat di dalam Al-Quran ya. Jadi kisah kan ayatnya menyebut setelah Nabi Musa, padahal itu kalau dihitung dari setelah Nabi Musa adalah 110 tahun ya. Jadi setelah Nabi Musa dengan terpilihnya setelah Nabi Musa wafat dan terpilihnya Talut atau Saul sebagai raja pertama Bani Israel, itu waktunya yaitu 110 tahun sejak Nabi Musa wafat. Jadi ya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Banyak perang di sana yang menjadi latar belakang munculnya ayat, latar belakang dari adanya ayat
di Al-Quran seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah 246 ayat 246. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.